Perkenalkan, nama saya Kizi Olivia, mahasiswa B1 PG PAUD non-reguler 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penunjang UAS saya dengan mata kuliah Perlindungan dan Perkembangan Hak Anak dan Pengembangan Sosial Emosional. Saya memilih tema kekerasan seksual anak usia dini. Sebelum terlalu jauh, mari kita mengetahui arti dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Berdasarkan jenisnya, ada 4 kekerasan seksual. Yang pertama itu berupa verbal, yaitu siulan. Yang kedua non-fisik, tatapan yang penuh nafsu. Yang ketiga fisik, yaitu sentuhan. Dan yang terakhir adalah daring melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kasus kekerasan seksual anak usia dini tentu sudah marak di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang saya dapatkan dari media sosial atau bahkan dari internet mengenai kekerasan seksual anak usia dini. Dapat dibuktikan dengan grafik bahwa berdasarkan data Desember 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merilis data jumlah korban kekerasan anak tertinggi adalah pada kekerasan seksual dengan jumlah 9.588 anak dari seluruh Indonesia, dan korban anak tersebut paling banyak di daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 873 anak. Contoh kasus yang saya ambil adalah anak TK di Pekanbaru diduga dicabuli oleh teman sekelasnya. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun di Pekanbaru Riau diduga menjadi korban pencabulan oleh teman sekelasnya. Berikut kronologinya. 1-2 November 2023, tingkah aneh korban terlihat tatkala korban ditolak saat meminta susu coklat kepada ibunya. Karena tidak dikasih, anak saya langsung marah, membuka celana sambil memperlihatkan kelamin dan bokongnya, ujar sang ibu. Ketika korban ditanya siapa yang mengajarinya, anak saya spontan menjawab diajari oleh teman sekelasnya. Kemudian di tanggal 3-4 November 2023, ayah korban langsung menghubungi wali kelas dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada anaknya di sekolah. Kedua orang tua meminta pertanggungjawaban sekolah, sehingga di tanggal 13 November, kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan pelaku atau teman sekelasnya. Namun ternyata orang tua ini masih tidak puas dengan keputusan kepala sekolah. Masih ingin lebih, sehingga orang tua membawa anaknya ini ke psikolog dan memberikan hasil psikolog ini kepada yayasan di tanggal 15 November. Namun tidak ada balasan, sehingga orang tua memiliki teman yang menyarankan untuk datang ke PPA Kota Pekanbaru dengan maksud meminta perlindungan dan penyembuhan sang anak. Kemudian di tanggal 12 dan 14 Desember 2023, pihak sekolah dan teman sekelasnya yaitu pelaku sudah dipanggil oleh PPA Kota Pekanbaru. Di tanggal 29 Desember 2023, mediasi dilakukan dengan kedua orang tua terkait. Namun di tanggal 9 Januari 2024, PPA membatalkan layanan karena korban membawa orang ketiga. Jadi pada saat itu ada surat yang harus ditandatangani karena keluarga korban itu takut oleh isi surat, sehingga keluarga korban ini membawa pengacara. Nah, karena orang ketiga yaitu pengacara itu sendiri, sehingga PPA membatalkan layanan tersebut. Dan dari berita yang saya baca sampai saat ini, orang tua masih menunggu pertanggungjawaban agar anaknya dapat disembuhkan dan mendapatkan pelayanan dari pihak pemerintah maupun pihak sekolah. Apa penyebab pelaku melakukan hal ini? Mungkin pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya, atau dipengaruhi lingkungan, atau perilaku impulsif dan kontrol diri rendah, kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dari keluarga, kurangnya kedekatan dengan keluarga. Mengapa anak tidak menceritakan kekerasan seksual yang mereka alami? Mungkin saja alasannya karena anak tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Anak merasa bingung, khawatir, takut kalau ibu dan ayahnya akan marah atau sedih. Yang kemudian anak mengira peristiwa itu terjadi karena kesalahan mereka. Atau juga pelaku mengancam dengan cara halus maupun kasar. Tentu anak akan merasa sangat bingung jika ternyata kekerasan yang mereka alami itu justru menyenangkan dibuatnya. Dan yang terakhir, sangat sulit bagi anak untuk mengatakan tidak pada pelaku. Apa akibat kekerasan seksual pada anak?
sangat tertarik terhadap perilaku seksual, misalnya dengan meraba-raba atau memainkan alat kelaminnya sendiri. Merasa dikhianati, bingung, sangat marah dengan pelaku, orang dewasa lain, lawan jenis atau pada diri sendiri. Menyakiti diri, melawan kasar, prestasi juga buruk di sekolah. Seorang anak juga bisa merasa malu. Hal ini diperparah dengan teman-temannya yang juga menjauhinya, sehingga membuatnya merasa tidak memiliki teman. Bagaimana perlindungan kekerasan seksual pada anak? Di sini dibuktikan dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 huruf J UU 35 2014 diatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dibuktikan bahwa PPA Kota Pekanbaru justru memberi jawaban yang menggantung dan tidak memberikan hasil akhir. Lalu bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi? Solusinya adalah memperkenalkan bagian tubuh sejak dini, seperti area-area sensitif, yaitu kemaluan, kemudian mulut, dan juga dada, dan juga pantat. Kedua, beri pemahaman terkait bagian tubuh yang bersifat pribadi. Jadi, bagian tubuhnya itu hanya boleh disentuh oleh orang tua atau oleh dokter, dan itu pun dilakukan oleh pengawasan orang tua. Yang ketiga, ajarkan anak untuk bilang tidak. Jadi saat ada orang lain yang menyentuh bagian pribadinya, ajarkan mereka untuk berkata tidak. Dan yang terakhir, kalau itu terjadi, harus berani berteriak dan lari. Orang tua juga perlu menanamkan budaya malu ini kepada anak. Dan untuk treatmentnya, tentu pendidikan seksual anak usia dini dan juga parenting dari orang tua atau dari guru dan dari lingkungan juga. Diharapkan orang tua dapat memilih lingkungan yang baik untuk anak. Yuk, tangkal kekerasan seksual. Tahukah kamu, kekerasan seksual terhadap anak adalah segala macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual dapat menimpa anak laki-laki maupun perempuan. Siapa pelakunya? Bisa siapa saja. Bisa saja orang yang tidak dikenal, tapi juga bisa orang yang sangat dekat dengan kita, seperti ayah, paman, tetangga, guru, teman, pacar, dan lain sebagainya. Di mana bisa terjadi? Di rumah, sekolah, di rumah temanmu, di rumah tetangga, di bus, di mall, pantai, toilet umum, dan lain-lain. Seringkali kekerasan seksual terjadi di tempat tertutup. Yuk, kita tangkal kekerasan seksual. Tubuhmu adalah milikmu. Bagaimana bentuk dan rupa tubuhmu? Terimalah sebagai anugerah dari Tuhan. Itu punyamu. Jadi, gak ada yang boleh melakukan apapun yang bisa membuat kamu malu, gak nyaman, dan benci sama tubuhmu sendiri. Yang dibalik baju adalah bagian pribadimu. Tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuhmu yang pribadi. Karena bagian pribadi tersebut adalah rahasiamu. Tubuhmu hanya boleh disentuh ketika ayah atau ibu memandikanmu, membantumu buang air kecil atau besar saat kamu masih kecil, atau ketika ke dokter di mana ayah dan ibumu mendampingimu. Gak boleh yang gak boleh. Beranilah bilang gak boleh, meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi. Jika mereka menyentuh atau melihat bagian pribadimu, katakan tidak saat orang lain menyentuh alat kelamin atau bagian pribadimu. Menyuruhmu membuka baju di depannya, menunjukkan bagian pribadi di depanmu, memotret bagian pribadimu, memperlihatkan film atau gambar porno. Gelagat bahaya? Waspada. Ketahuilah lingkungan dan siapa saja yang ada di sekitarmu. Meskipun kamu berada di dekat orang yang kamu kenal, waspadalah jika dia melakukan hal yang aneh. Misalnya, memberikan sesuatu dengan persyaratan, mengajak ke tempat yang sepi, memintamu merahasiakan apa yang dia lakukan terhadapmu, atau mengancammu untuk menuruti keinginannya. Kalau dipaksa, lawan.
Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang menyakiti tubuhmu atau perasaanmu, ayo dilawan. Kalau diancam, teriaklah dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apapun. Ketika terjadi kekerasan seksual, ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya. Jangan merasa bersalah, karena itu bukan salahmu. Melapor berarti juga mencegah pelaku untuk berbuat hal yang sama pada orang lain. Segera kumpulkan barang bukti yang dipakai waktu kejadian, misal celana dan baju yang kamu pakai, dan jangan mandi dulu. Segeralah minta kepada orang dewasa yang kamu percaya untuk mengantarkanmu ke rumah sakit, puskesmas, untuk melakukan periksa. Setelah itu, kamu juga dapat minta diantarkan untuk melapor ke kepolisian terdekat. Kalau kamu bingung tentang masalah ini, bisa di sini. Rifka Anissa, Jalan Jambon 4, Komplek Jatimulyo Indah, Jatimulyo, Yogyakarta, 55242. Telepon 0274 553 333. Telepon 24 jam 085 100 431 298 dan 085 799 05 7765. Hindari menyalahkan diri sendiri. Yakinlah, siapapun berhak mendapatkan kehidupan yang aman. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat apa yang telah saya bagikan kepada Anda sekalian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam.